Salam jumpa mahasiswa PKM. Setelah mengikuti mata kuliah PKM, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran bidang studi berdasarkan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, topik-topik yang akan dikaji oleh mahasiswa meliputi perencanaan pembelajaran di bidang studi, penilaian diri sendiri, rencana pembelajaran dengan mengacu pada rambu-rambu pengembangan RPP secara nasional, perbaikan rencana pembelajaran berdasarkan hasil penilaian oleh supervisor 2, pelaksanaan pembelajaran berdasarkan rencana yang telah diperbaiki, penilaian pelaksanaan pembelajaran oleh diri sendiri, serta uraian tentang bagaimana menuangkan capaian kemajuan diri dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun secara rinci kemampuan yang diharapkan adalah yang pertama, mampu mempersiapkan pembelajaran termasuk mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, mampu menyusun rencana pembelajaran dengan mempersiapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan keilmuan bidang studi yang diampu. Yang ketiga, mampu melaksanakan pembelajaran berdasar efektif dengan menerapkan keterampilan dasar mengajar dan mengacu pada rencana pembelajaran yang telah dibuat. Yang keempat, mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya dalam mengajar melalui refleksi. Yang kelima, mampu memperbaiki tindak penyelenggara pembelajaran berikutnya dengan memperhatikan hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keenam, mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindak pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan pendidikan di tingkat sekolah menengah. Perlu diketahui bahwa mata kuliah PKM merupakan mata kuliah praktik, artinya nilai sepenuhnya diperoleh dari nilai kegiatan praktik, nilai ujian praktik, dan nilai laporan akhir PKM. Untuk mencapai kompetensi di atas, maka pembimbing PKM dilakukan melalui asinkronus dan sinkronus. Pembimbingan asinkronus dilakukan melalui laman e-learning dan pembimbingan kedua sinkronus dilakukan melalui tutorial webinar atau TWEB yang dilakukan dengan mengakses link yang tertera pada setiap sesi. Mata kuliah PKM memiliki tugas praktik menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar 8 RPP yang harus dikerjakan mahasiswa sejak sesi 1 sampai 7 dan 2 RPP untuk ujian di sesi 8. Kemudian dilanjutkan menyusun laporan. Secara lebih rinci, tugas dan kegiatan dilakukan mahasiswa selama mengikuti mata kuliah PKM ini adalah sebagai berikut yang tertera di bawah ini. Nah, oleh karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan, maka mahasiswa wajib mengikuti bimbingan dari sesi 1 hingga sesi 8 secara penuh. Jika tidak, maka tertinggal mengerjakan tugas praktik dan otomatis akan mengurangi nilai mata kuliah PKM. Proporsi penilaian mata kuliah PKM adalah 30% praktik pembelajaran diambil dari sesi 1 sampai sesi 7, 40% ujian, dan 30% dari nilai laporan PKM. Perlu diketahui mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah PKM jika mahasiswa minimal mendapatkan B. Sumber belajar utama mata kuliah PKM adalah modul cetak ataupun online IDK 4304 Pemantapan Kemampuan Mengajar atau PKM PGSM yang dapat diakses melalui link yang di bawah ini. Tugas dan kewajiban pihak terkait atau mahasiswa, UPBJJ, teman sejawat, supervisor, dan penguji dapat dilihat pada RBV. Bagian 2 terkait penyelenggaraan PKM pada panduan. Untuk alat penilaian kemampuan guru APKGG 1 dan APKG 2 dapat dipelajari pada bagian 3. Alat penilaian PKM PGSM atau tertera pada sesi 8. Untuk desain pembimbing mata kuliah PKP tersaji dalam gambar di bawah ini. Demikian pembelajaran sekilas pengenalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.